Jiang Yu adalah kekasih masa kecilku. Kami tumbuh bersama, belajar bersama, lulus bersama, dan dengan penuh harapan membayangkan masa depan, akhirnya kami akan menikah. Sampai suatu hari terjadi kebakaran hebat yang datang tiba-tiba. Pak Tua, apinya terlalu besar. Jangan masuk lagi. Cing, orang tuamu masih di dalam. Cepat bawa Xiao Shudong pergi. Segera bawa dia ke rumah sakit. Shudong kecil. Bos, Xiao Shudong sudah berhasil diselamatkan. Kali ini operasi pun tidak bisa dilakukan lagi. Bukankah masih ada 3 insinyur di dalam? Peringatan, pintu isolasi tahan api telah ditutup. Jangke, kamu mau apa? Jangke. Tidak boleh masuk gedung, sudah diblokir. Orang tuaku masih di dalam, orang tuaku masih di dalam. Kenapa kalian tidak menyelamatkan mereka? Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Semua orang bilang ayahku yang membakar, menyebabkan kematian orang tua Jiang Yu. Grup Shu mengeluarkan pernyataan, pelaku ledakan pabrik cat kali ini adalah Insinyur Su Dahai, yang sengaja membakar sebagai bentuk balas dendam terhadap perusahaan. Pasangan Jiang Yu meninggal dunia secara tragis. Kenapa dia ada di sini, ya? Ini hanya pemakaman orang tua Jiang Yu. Dia masih punya muka datang cari ayahnya. Dia tidak membakar apapun. Kamu anak dari pembunuh. Cepat pergi. Ayah, Seorang pembunuh, apa pantas dimakamkan? Cing, ingatlah, kapanpun jangan pernah melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan. Jiang Yu, kamu pasti percaya padaku, kan? Kak, jangan lupa siapa yang menyebabkan kematian ayah dan ibu. Su King. Kakak. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Su Qing, mari kita menikah. Su King. Jangan kulihat. Dengar-dengar Kak Cheng sedang menjalani pelatihan perawat. Setengah tahun ini di sekelilingnya ada wanita baru. Apa dia akan membawanya kembali ke Hai Cheng? Aku ingin lihat siapa sebenarnya dia. Kak, kamu dengar tidak? Proyek relokasi pabrik cat Grup Shu resmi dimulai. Silakan kepada penanggung jawab proyek. Reporter Su, kamu yakin ingin kembali ke Hai Cheng? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Su Qing, Ternyata dia. Bukankah dia itu anak dari pelaku pembakaran tahun itu? Sepertinya Jangan ikut campur urusan orang lain. ayahnya itu pembunuh. Bagaimana dia berani kembali? Orang tua wakil direktur Jiang kan dibunuh ayahnya. Ayah, aku pulang. Kamu pasti curiga pada keluarga dong. Ayu, ini tunanganku Su Qing. Tunangannya? Ya, Wakil Direktur Jiang sudah lama tidak bertemu. kamu pasti mengenali cincin ini, kan? Memakai cincin tunangan kita tapi jadi tunangan orang lain, Su Qing. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Mendengus. Aku masih ada rapat. Aku pergi dulu. Ayu. Tunggu saja kamu. Kak Cheng, hanya aku yang boleh. Shikin Ayu tidak akan marah, kan? Dia tidak mungkin masih belum bisa melupakanmu, kan? Bagaimanapun juga, kebakaran besar waktu itu bukan salahmu. 3, 2, 1, bersiaplah. Jiang Yu, ternyata kamu benar-benar datang. Ah, Cheng.
kenapa malah kamu? Ya, Akheng tertawa begitu akrab. Kamu cemburu ya? Wakil Direktur Jiang, jangan lupa. Sekarang statusku adalah tunangan Aceng. Lalu kenapa dia tidak membawamu pulang ke rumah, malah menempatkanmu di hotel? Kamu benar-benar tunangannya? Atau hanya mainan sesaat karena iseng? Sudah beberapa tahun tidak bertemu, kamu merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Apa hubungannya denganmu? Saudari. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Di bahumu. Cuma digigit nyamuk tidak apa-apa. Tapi hari ini suasana hatimu sepertinya tidak baik. Apa karena Heyu? Kamu terlalu berpikir, aku dan dia sudah selesai 5 tahun lalu. Dia tidak bisa mempengaruhiku. Ah, aku percaya semua yang kamu katakan. Aku akan selalu menemanimu. Ini hadiah untukmu. Dan ini juga nanti kita ketemu lagi ya. Kakak jangan sampai tidak datang. Aku tidak bisa mempengaruhimu, lalu siapa yang bisa? Apakah itu Xu Juncheng? Bersulang. Kamu masih ingat? Sebelum kamu koma waktu itu, apa yang terjadi 5 tahun lalu? Itu ayahnya tante. Hahaha. Oh, Sucing. Jangan-jangan kamu masih mengira kata sandinya adalah bisnismu? Ayu, kamu datang? Ya, Dia sudah terlalu banyak minum, biar aku antar dia pulang. Kamu kan tahu Aceng tidak bisa minum alkohol. Sebenarnya kamu mau apa? Apa yang kamu takutkan? Suking, aku peringatkan aku tidak peduli tujuanmu kembali. Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda atau lakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Apa saja hal-hal yang tidak seharusnya Anda lakukan. Seperti ini, termasuk tidak. Bagaimana kalau aku tetap ingin melakukannya? Kamu sudah gila? Sepertinya tidak ada kesempatan lagi mendapatkan petunjuk dari mulut Aceng. Sekarang tinggal area terlarang grup Shu yang belum diperiksa, tapi kartu aksesnya sudah didapat. Xiang Yu, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Ah. Apa yang terjadi? Sudah lama kamu tidak seperti ini. Tidak ada kamera pengawas. Tempat ini memang tidak sederhana.
Ibu tahu masalah Sujin di perusahaan, sekarang dia ribut ingin pulang. Aku emosional, penyakit lamaku kambuh. Aku merepotkanmu untuk membelaku. Arsip eksperimen 5 tahun yang lalu. Penelitian eksperimen itu menyebabkan kanker dan juga berisiko meledak. Penanggung jawab proyeknya Jiang Yuan, ayahnya Jiang Yu. 5 tahun lalu, itu memang ayahnya Ayu. Jangan-jangan kebakaran besar waktu itu disebabkan oleh Jiang Yu? Kenapa harus dia? Kamu seharusnya tidak membawanya kembali. Apakah kita harus memberitahunya tentang hal ini? Tidak boleh. Kenapa? Akan lebih baik jika dia tidak pernah tahu tentang hal ini. Dokumen ini pernah terkena api. Sujin yang membawanya kembali. Ayo! Ada apa? Tidak apa-apa, mungkin aku salah dengar. Sujin, aku peringatkan kamu. Membocorkan rahasia perusahaan bisa masuk penjara, kamu tahu itu. Wakil Direktur Jiang, lihat baik-baik. Di dalam sini adalah laporan pemeriksaan kesehatanku, bukan dokumen perusahaan. Kenapa kamu begitu tegang? Kamu gugup karena aku atau karena eksperimen ini berisiko meledak? 5 tahun lalu, itu ayahnya Ayu. Akan lebih baik jika dia tidak pernah tahu tentang hal ini. Atau kamu takut aku tahu bahwa ayahmu sebenarnya adalah pelaku kebakaran itu? Kamu takut aku tahu ayahmulah sebenarnya pelaku kebakaran besar itu? Kamu sedang bercanda apa? Semua orang tahu orang tuaku dibunuh oleh seseorang, oh. Liu Yan, aku akan menyelidiki kebenarannya. Aku tidak akan membiarkan satu pun pelaku lolos. Tidak peduli apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat seumur hidup ini, hati-hatilah agar tidak membakar dirimu sendiri. Jiang Yu, entah itu 5 tahun lalu atau 5 tahun kemudian, pada akhirnya tidak pernah ada kata terlambat. Ditemukan, Insinyur Liu di kamar 303. Sekarang dia satu-satunya saksi mata kebakaran 5 tahun lalu. Kita tidak boleh membiarkan grup Shu menemukannya dulu. Tidak ada orang di ranjang. Ada orang mau lompat dari atap. Paman Liu. Kamu. Orang tua. Jangan pedulikan aku, biarkan aku mati saja. Kalau kematian saja tidak kamu takuti, kenapa takut untuk hidup dengan baik? Apa yang kamu tahu? Bukan berarti aku benar tidak punya jalan keluar. Perasaan tidak punya jalan keluar itu, aku lebih paham dari siapapun. Paman Liu, waktu itu malam itu, bukankah Anda bersama ayah saya? Tolong, beritahu saya sebenarnya apa yang terjadi. Jangan tanya lagi, anggap saja aku tidak tahu apa-apa. Saya rasa bagi rakyat kecil seperti kami hanya harus menerima nasib kami. Jangan biarkan putrimu kehilangan ayah. Pak Liu, apa yang sedang kamu lakukan ini? Anda hampir berangkat. Ibu. Kamu bicara dong. Pabrik kejam itu memperlakukan kita seperti ini. Apa sih yang tidak bisa kamu ceritakan ke Cing Cing? Untung saja setelah kebakaran besar itu, mereka memecat semua orang. Tidak memberi sedikit pun kompensasi. Sama sekali tidak peduli hidup mati kita. Belum lagi sekarang malah ketahuan sakit. Mengapa? Sebelumnya, pabrik diam-diam menggunakan pelarut ilegal yang murah untuk memproduksi cat. Limbah yang dihasilkan juga dibuang diam-diam ke saluran pipa sehingga mencemari seluruh area pabrik. Kami para pekerja lama ini akhirnya semua jadi sakit. Dari data saya temukan, tidak ada catatan pembuangan limbah lewat pipa. Sepertinya saya harus masuk ke area terlarang grup Shu. Paman Liu, ini uangnya pakai dulu untuk berobat yang benar ya. Kamu kasih saya uang, suruh saya berobat. Kamu mau apa sebenarnya? Kalau itu ayah saya,
dia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ayahmu memang orang baik. Tunggu sebentar. Orang yang membakar itu bukan ayahmu. Lima tahun yang lalu, aku, ayahmu, dan pasangan Laojang bersama-sama sepanjang malam. Orang yang membakar itu bukan ayahmu. Kenapa 5 tahun lalu kamu tidak bilang? Aku tidak berani bilang, aku takut menyinggung mereka. Kalau aku tidak ada, bagaimana ibu dan anak itu bisa hidup? Kamu juga seorang ayah. Katakan semua yang kamu tahu padanya. Bangunlah, Paman, maafkan aku padamu. Ayahku dan orang tua Jiang Yu bukan pelakunya. Lalu siapa pelakunya? Perasaan. Sucing, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu merasa tidak enak badan? Perempuan penggoda. Mereka tidak boleh tahu tentang perceraian ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Hei, kenapa tegang sekali? Jangan-jangan kamu sembunyikan pria lain. Unggul. Kak Ayu, sebenarnya kenapa kamu di sini? Baru saja dicakar kucing liar. Datang ke rumah sakit untuk cek luka. Aku tidak percaya tidak bisa menemukan kelemahanmu. Sucing, kamu menggoda Kak Cheng saja belum cukup. Sekarang mengganggu kakakku juga. Sucing, kamu memang tidak tahu malu ya? Jiang Xiwan, Kak, sebenarnya apa yang sudah dilakukan perempuan penggoda ini pada kalian? Jelas-jelas, dia hanya mempermainkanmu. kalian kesini mau apa? Nona Jian Sucing, yang kamu suruh aku ikuti, datang ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang sepertinya itu seorang pria. Walaupun ada yang bilang melihat Sukin di rumah sakit, aku kira dia sedang sakit. Ciki, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Aku kesini hanya untuk mengambil dokumen dari wakil direktur Jiang. Begitukah, Ayu? Begitukah, Ayu? Dokumennya tertinggal di kantor, nanti aku berikan setelah kembali ke kantor. Tolong bantu aku saja. Acang, ayo pergi. Kamu kesini mau apa? Tidak ada dokumen yang kamu cari di sini. Soal Tuan Liu kamu juga sudah tahu sejak lama. Rasa ingin tahu bisa membahayakanmu, seperti kucing yang mati karena penasaran. Dan juga... urusan Tuan Liu sampai di sini saja. Aku kesini untuk berterima kasih padamu. Terima kasih karena tidak membongkar identitasku. Pencurian itu butuh ketulusan, lalu di mana ketulusanmu? Mari kita menikah. Jangan biarkan aku merasa seperti ini lagi.
Sekarang kita sedang di kantor. Justru seperti inilah yang membuatnya menegangkan, bukan? Terjadi kebakaran. Tolong pergi ke lokasi, jangan lupa. Sekarang statusku adalah tunangan Aceng. Heng Yue. Kenapa tiba-tiba Ayu terbakar? Apakah kamu melihat Kak Sushing? Dia cerdas seperti kelinci. Pasti sudah lari duluan. Kita turun dulu. Gyok Hunan. Dugaanku tidak salah. Besok bantu aku ciptakan kekacauan. Aku ingin masuk lagi kali ini. Sucing. Kutemukan catatan keuanganmu ini, bukti kejahatan produksi ilegal yang menyebabkan kematian generasi berikutnya selesai diurus. Apa yang kamu lakukan di kantor presiden? Ini adalah area terlarang. Siapa yang memberimu kartu akses? Apakah kebakaran tadi barusan kamu yang lakukan? Aku ingin melihat semuanya dari awal. Untung saja, Maze. Apakah kakakmu tidak pernah mengajarkanmu apa itu rasa hormat? Aku memang tidak punya pendidikan keluarga. Semua ini gara-gara siapa? Anak seorang pembunuh? Apa hakmu bicara seperti itu? Aku sudah memberitahu mereka, Aceng tidak akan membiarkanmu lolos ke kanak-kanakan. Menurutmu mereka akan percaya padamu atau padaku? Apa yang kamu katakan? Pikiran yang jernih berhenti. Sucing, kamu tidak apa-apa? Aceng, Suyuan, kamu sudah melewati batas, aku juga sudah. Kamu tidak pernah memberinya kartu akses kantor presiden. Lalu bagaimana dia bisa masuk? Dia memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap masuk. Mau apa dia? Pernahkah kalian memikirkan hal ini? Kalian tidak pernah curiga? Kartunya diberikan oleh wakil direktur Jiang. Kebetulan sekali aku. Kartu itu milik wakil direktur Jiang. Saat ambil dokumen, aku masuk depan kantornya. Alarm kebakaran berbunyi. Aku khawatir, jadi aku datang melihatmu. Tidak, dia pasti bohong. Cukup, Siwan. Berikan kartunya padaku. Jiang Xiuan, berikan kartunya padaku. Apa yang kamu bilang? Kartuku diberikan oleh Shui. Yang menyukaimu itu aku kan? Bukan aku, jangan buang waktumu padaku. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Aceng, Han Yu, tolong urus Xiuan. Kakak, ayo kita pergi. Saudara Cheng? Laporkan kartunya padaku. Aku benar-benar tidak bisa menebak dirimu. Aku ambil sendiri. Sakit tidak? Maaf ya, aku datang terlambat. Tak kusangka meski mereka bisa bertindak kasar. Di mata kakak beradik itu, aku selalu dianggap sebagai penjahat. Sudah terbiasa. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Bukankah selama ini kamu yang selalu melindungiku? Benarkah kita benar-benar bersama? Ini tunanganku, Sucing. Kak, apa aku terlalu keterlaluan dengan bercanda seperti ini? Sepasang mata yang begitu tulus, orang yang begitu lembut, tapi ada di rantai kejahatan grup Shu. Sebenarnya peran apa yang dia mainkan? Maksudku, benarkah kita benar-benar bersama? Tidak bisa.
Shushu Juan, akhirnya kamu pulang juga. Mama, Kita bertemu lagi. Tuan Shu, apa kabar? Tak disangka, tanpa ayahmu pun kamu masih bisa hidup dengan baik. Apa sebenarnya tujuanmu mendekati Tian Cheng? Direktur Shu, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan membiarkan seseorang yang berniat jahat tetap berada di sisi Jun Cheng. Selama aku ada, kamu tidak akan pernah bisa memanfaatkan keluarga Shu, apalagi masuk ke dalam keluarga Shuku. Begitu ya? Apakah Anda sudah menanyakan pendapat Aceng? Aku tidak perlu, anakku hanya akan mendengarkan aku. Kamu tidak mungkin mengendalikan Aceng seumur hidup. Aku menantikan. Pada hari itu, di tengah-tengah, tak ada seorang pun. Hanya kehangatan yang mengisi ribuan penyesalan di hatiku, jelas-jelas akhirnya aku peduli. Tapi kau tetap ingin mendekati jalan itu. Semakin lama semakin jauh. Di dalam hati, penuh denganmu, kedua matamu membuatku merasakan seolah-olah memiliki dunia sejenak bersama di ujung langit yang sejuk. Musim semi, siapa yang menyentuh kehangatan itu, jangan bilang pada ibuku. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kenapa kamu tetap tidak mau percaya bahwa wanita ini adalah bom waktu? Benar-benar ingin menjadi nyonya penguasa grup Shu? Suxing, ambisimu memang besar sekali. Kalau memang aku menginginkannya, kenapa tidak? Sakit ya, rasa sakit ini aku yang memberikannya padamu. Rasa sakit ini hanya aku yang bisa memberikannya padamu. Atas dasar apa? Siapa kamu bagiku? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, Wakil Direktur Jiang. Sibuk sekali, jadi urusanku tidak perlu kamu campuri lagi. Sujun, tahukah kamu bahwa kamu sebenarnya semakin menjadi seperti dia? Jiang Yu, sebenarnya rahasia apa yang kamu dan keluarga Shu sembunyikan? Kita mulai bersiap mengekspos berita ini. Selama bertahun-tahun, Sucing benar-benar tidak mirip denganmu, selalu berteriak minta keadilan, merusak reputasi keluarga suku, dan sekarang menipu seluruh kota, hingga semua orang kebingungan. Tapi tenang saja, setelah besok, dia tidak akan bisa menyebarkan omong kosong lagi. Shuyi, sepertinya Aceng juga sudah tidak apa-apa. Aku akan kembali ke kantor untuk bekerja dulu. Tunggu, aku tahu hubunganmu dengan Sucing sebelumnya, tapi Jiang Yu, jangan lupa, siapa yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membesarkan kalian berdua, kakak beradik, dan membuat kalian hidup enak, itulah orang yang menyebabkan kematian orang tua kalian. Aku mengerti. Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Suking, aku tahu kamu ada di dalam. Aku juga tahu apa yang ingin kamu lakukan. Buka pintunya! Buka pintunya! Pak, maaf sebelumnya. Kamar ini sudah ada tamunya. Hah? Maaf? Berarti, ya? Hah? Kamu di mana sekarang? Kamu sedang mengkhawatirkan aku? Kamu sedang mengkhawatirkan aku? Sucing. Apa yang ingin aku lakukan, pasti akan kulakukan. Sucing. Berdiri! Mau pergi mencarinya lagi? Ini adalah catatan pembuangan limbah pabrik cat Shu.
Pabrik cat itu selalu menggunakan pelarut murah yang beracun untuk memproduksi cat secara ilegal dan juga membuang gas beracun melalui pipa secara diam-diam. Kami para karyawan lama semua jatuh sakit parah karena itu. Aku dengar kamu masih punya satu hal lagi yang ingin diungkapkan. Ya, itu benar. Kebakaran di grup Shu 5 tahun yang lalu, pelakunya sebenarnya ada orang lain. Karena berita ini, saham grup Shu anjlok. Tapi tenang saja, aku sudah menguasai catatan interaksi antara Su Qing dan Liu Gong. Semua ini adalah ulah Su Qing. Mau apa kamu? Sama seperti 5 tahun yang lalu. Jangan ganggu Su Qing. Kenapa? Sudah 5 tahun, kamu masih mau mengendalikan aku seperti dulu? Kamu mau dia atau mau aku sebagai ibumu dan grup Shu? Sekretaris Wang, bawa dia ke sana. Aku ingin dia melihat sendiri seperti apa sebenarnya Su Qing itu. Direktur Shu, bagaimana tanggapan Anda terhadap berita tentang grup Shu yang secara ilegal memproduksi cat beracun hingga menyebabkan banyak orang jatuh sakit? Kejadian ini hubungannya dengan kebakaran 5 tahun lalu? Titik ini, bagaimana aku membela diri? Berita kali ini murni fitnah. Perusahaan kami akan melakukan pemeriksaan internal dan tidak akan memaafkan para penyebar rumor terkait. Sebenarnya apa kebenaran di balik kebakaran 5 tahun lalu yang disebutkan Tuan Liu? Kami juga sangat penasaran dengan hal ini, jadi hari ini kami mengundang pihak terkait ke lokasi. Silakan dia sendiri yang memberikan penjelasan kepada semua orang. Zhang Yu. Saya mengerti. Saya akan melakukan sesuai instruksi Anda. Sebenarnya tidak ada kasus cat beracun yang menyebabkan sakit. Juga tidak ada kebenaran 5 tahun lalu. Apakah Anda sedang menarik kembali pernyataan sebelumnya? Apakah ada sesuatu yang Anda sembunyikan? Ya, Su Qing memaksaku mengatakan itu. Su Qing yang memaksa saya, semuanya adalah cerita yang dia karang sendiri. Karena kematian Su Dahai, dia menyimpan dendam terhadap perusahaan. Dia memberiku uang, dan aku pun tergoda sesaat. Semua bukti yang dia miliki itu palsu. Kamu bohong. Selain itu, kebakaran 5 tahun lalu itu memang Su Dahai yang melakukannya. Saya melihatnya sendiri. Su Dahai selalu bertindak sewenang-wenang. Apa keuntungan yang diberikan Paman Shu padamu? Kamu bisa bilang begini, apa kamu tidak merasa bersalah pada dirimu, pada orang tuaku? Aku benar-benar salah. Aku memang salah. Aku seharusnya sama sekali tidak menerima uang ayah untuk memfitnah perusahaan. Aku masih punya bukti. Kalian tidak ingin tahu kebenaran yang sebenarnya waktu itu? Tidak ingin tahu siapa yang melakukan itu? Shu Shujuan melakukan sesuatu di belakang layar. Percayalah. Bodohku? Lepaskan aku, tolong. Saya datang untuk mengambil dokumen dari Wakil Direktur Jiang. Benarkah begitu? Ayo, dokumennya tertinggal di kantor. Nanti aku bawakan untukmu. Si Su Qing yang jalang itu, siapa dia sebenarnya? Tidak apa-apa, mungkin hanya salah dengar. Apapun yang kamu lihat, rahasiakan tentang ranjang rumah sakit itu. Kamu ada masalah ya? Tidak ada. Kamu pikir kamu sedang membantuku? Tak kusangka kamu hanyalah seekor anjing yang ditemui Paman Shu. Ternyata kalian memang satu kelompok. Zhang Yu. Ayu, kamu memang tidak mengecewakanku. Kamu juga bisa belajar dari Ayu, jadi kamu bisa menghemat waktumu. Kenapa Anda memperlakukannya seperti itu? Kalau aku tidak melakukan ini, ketua dewan akan melepaskannya. Tapi bukankah kamu mencintainya? Apa yang kamu katakan? Karena kamu sama sekali belum bisa melupakan Su Qing. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Selain Su Qing, akulah orang yang paling mengenalmu. Ayahnya membunuh orang tuaku, aku bahkan belum cukup membencinya. Dia sendiri tidak membakar rumah itu. Kenapa kalian membencinya? Bagi dia, ini tidak adil. Adil atau tidak, itu korban yang menentukan. Dulu, korbannya bukan hanya kamu. Aku juga hampir mati di sana. Tapi aku bisa memaafkannya karena aku mencintainya. Zhang Yu, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Berapa lama kamu mencintainya? Aku juga mencintainya selama itu. Coba tanya hatimu sendiri, apa benar kamu sama sekali tidak mencintainya? Apa benar kamu sama sekali tidak mencintainya?
Musik latar. Tidak. Menyukai? Itu kan kamu sendiri yang bilang. Kalau begitu bisakah memastikan? Serahkan Sucing padaku. Baiklah. Keras kepala dan tak mau berubah benar-benar tak bisa diselamatkan. Sudah kubilang sejak dulu, Ah Cheng hanya milikku. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu sudah benar-benar gila? Kamu pikir dengan menyenangkan Shu Jun Cheng akan benar-benar memperhatikanmu? Benar-benar bodoh. Jiang Yu, aku benar-benar salah menilaimu. Kukira kamu orang yang cerdas. 5 tahun sudah berlalu. Hei, kamu juga jangan sebodoh itu. Aku tidak seperti kamu, memakai barang bekas siapa. Sudah lama aku mengingatkanmu, jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Hei, kamu benar-benar pikir dengan bukti yang kamu punya bisa menjatuhkan Shu Group? Kamu benar-benar pikir dengan bukti yang kamu punya bisa menjatuhkan Shu Group? Jiang Yu, di perusahaan seperti Shu Group, sebenarnya peran apa yang kamu mainkan? Sucing, kalian kan terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita hentikan saja? Liu Gong tidak bisa diandalkan. Aku sudah tahu sejak lama. Lalu kenapa tidak menghentikannya? Sekarang Shu Juan pasti sangat puas. Setiap kata yang dia ucapkan hari ini akan menjadi bukti kejahatannya. Berita kali ini murni fitnah. Perusahaan kami tidak akan memaafkan para penyebar fitnah. Rencana berjalan seperti biasa. Selanjutnya, grup Shu pasti akan lebih waspada, sehingga kita akan semakin sulit untuk menyelidiki. Belum tentu. Grup Shu mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku ledakan pabrik plastik kali ini adalah Insinyur Sudahai. Saya pasti akan menemukan bukti untuk membuktikan siapa penyebar rumor dan siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran 5 tahun lalu. Kamu pikir dengan menjilat Shu Jun Cheng akan benar-benar memandangmu? Benar-benar bodoh. Jiang Xiwan. Siapa yang menyuruhmu mencari Liu Gong? Memangnya kenapa? Lagi pula, Liu Gong itu juga bukan orang baik. Pengkhianat. Apakah Shu Juan yang menyuruhmu pergi? Ya, Bibi Shu memintaku membantunya setelah urusan selesai. Apapun syarat yang dia janjikan, kamu dan Shu Cheng tidak akan pernah bisa bersama. Hah? Urusan aku, nggak perlu kamu campuri. Kamu tahu tidak, bagi Shu Juan, kamu itu cuma alat untuk mengancamku. Aceng, hanya sedikit uang yang bisa menyelamatkanku. Kamu kan saudara terbaikku. Ayo, tolong selamatkan aku ya. Ayo. Jadi Siwan tidak ikut kita ke luar negeri? Dia kan perempuan. Kalau ikut kalian pasti repot. Lebih baik dia tetap bersamaku saja. Ayu Cheng selalu menganggapmu seperti saudara kandung sendiri. Jika dia membutuhkan bantuanmu, Tante, aku mohon padamu. Tolong jaga dia. Baik, aku akan mendonorkan darah untukmu. Kamu sudah tahu salahmu belum? Kamu kesini mau apa? Kamu kesini mau apa? Zhou Xiyuan membantu Shu Juan menyuap Tuan Liu. Itu adalah tindakan kriminal. Kamu tahu soal Tuan Liu? Kamu sudah lama curiga pada Shu Juan, kan? Silakan hapus sesukamu, aku sudah mengirimkannya ke kantor berita.
Memang foto-foto ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Ini semua bukan bukti. Aku tahu itu, jadi aku datang mencarimu. Apa alasanmu berpikir aku akan membantumu, Jiang Yu yang pernah kucintai? Jiang Yu yang pernah kau cintai, Suting, pasti tidak akan tinggal diam terhadap hal-hal seperti ini. Jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakan masa lalu? Ya. Aku masih. Lalu kamu membantuku menutupi soal Tuan Liu, menyembunyikan kartu akses. Saat konferensi pers kamu menyelamatkanku. Kamu takut Shushu Juan menyakitiku. Aku takut sesuatu padaku. Apa-apaan sih? Kamu jangan GR deh, bisa nggak? Mana mungkin aku masih peduli? Benarkah kamu benar-benar tidak peduli padaku? Kamu yakin benar-benar tidak peduli padaku? Lalu kenapa kamu masih menyimpan foto-foto dari 5 tahun lalu? Cincin tunangan kita. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa kamu mengakuinya? Jiang Yu. Kamu masih mencintaiku? Kalau mau bunuh diri, jangan menyesal. Sisanya, minta padaku. Sekarang. Semuanya penipu, ayahnya melukaiku, aku sangat membencinya dan sangat mengerti. Kalau begitu, serahkan saja Sucin padaku. Paman, kalian di sana, di pihak Lausu, selamatkan anaknya dulu. Grup Sunshi telah mengeluarkan pernyataan, pelaku ledakan pabrik cat kali ini adalah Insinyur Sudahai. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Karena 5 tahun lalu, aku bisa memisahkan kalian. Sekarang aku juga masih bisa. Ayusyu, maaf merepotkanmu untuk donor darah padaku. Tadi malam aku kambuh. Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Lembur ya? Akhir-akhir ini, aku tidak bisa menghubungi Su Qingqing. Kamu bisa menghubunginya tidak? Aku juga tidak tahu dia di mana. Para penipu masih menipuku. Aku ada rapat di kantor, aku pergi dulu. Kemudian? Barusan, itu adalah video pencurian makam tahun itu. Ayu, hari ini aku agak kurang enak badan. Temani aku ke rumah sakit ya. Kamu penipu. Videonya sudah didapatkan. Aze, sebenarnya rahasia apa yang kamu sembunyikan dalam kebakaran besar tahun itu? Xiang Yu. Ini apaan? Gurita. Buka pintunya, Jiang Yu. Jiang Yu, kamu di mana, Jiang Yu? Jiang Yu, Jiang Yu. Kamu tidak bisa membatasi kebebasanku. Bukankah aku sudah memberimu kesempatan? Bukankah kamu yang tidak mau pergi? Sebenarnya kamu mau apa? Karena kamu tidak mau pergi, maka patuhlah dan tetap di sini. Jangan pernah pergi kemanapun. Jangan kemana-mana, aku sudah gila. Setelah ini kamu juga tidak akan bisa pergi kemana-mana. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Padahal tadi malam semuanya masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba Jiang Yue jadi seperti ini? Tidak bisa membuang waktu di sini. Aku pasti akan membongkar kedok keluarga Shu dan menyelidiki penyebab kematian ayahku dan orang tua Jiang Yu yang sebenarnya. Aku harus mencari cara untuk mati. Ini adalah kamera pengintai kecil. Lepaskan aku, lepaskan aku.
Mereka seharusnya akan segera menyadari bahwa flash disknya hilang. Sekretaris Huang, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Setelah masalah ini selesai, aku akan menyerahkan diri. Semua ini memang kesalahanku. Sekarang giliranku untuk menggantikan. Bukankah masih ada 3 insinyur di dalam? Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Dulu aku mengikuti perintah Shu Juan dan melemparkan semua tanggung jawab kepada Sudahai. Itu adalah kesalahanku. Selama bertahun-tahun di keluarga Shu, hanya kamu yang benar-benar menganggapku sebagai dirimu sendiri. Seharusnya tidak begitu. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ada di hatimu? Apa aku ini orang yang punya niat tersembunyi? Memang dari awal kita bukan orang yang sejalan. Lalu menurutmu kamu sejalan dengan siapa? Lupakan saja yang sudah berlalu. Mari kita mulai dari awal. Kamu kenapa? Apa yang kalian lakukan padanya? Kami hanya memberinya sedikit obat, dan kamu sudah panik begitu. Siapa yang menyuruhmu membawanya kembali? Tahukah kamu berapa banyak hal yang bisa dia ubah? Dia akan segera menjadi wanitaku. Aku bisa mengurus dia, kau ini. Kenapa dulu Yudis rekaman CCTV itu tidak kau bereskan? Apa yang bisa kamu selesaikan? Ini urusanku, urusanmu sendiri. Tahukah kamu apa yang hilang dari Yudis itu? Kalau Jiang Yu membawa Yudis itu untuk melapor ke polisi, sementara kamu masih ragu di sini, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sebodoh kamu? Bisa jadi Yudis itu memang dia dan Jiang Yu yang bekerja sama dari dalam dan luar untuk mencurinya. Pasti bukan Su Qiang. Dia selalu ada di sisiku. Kenapa kamu tidak bisa sepintar Jiang Yu dan menjauh dari perempuan itu? Selalu pendidikan. Dari kecil sampai besar, di mana-mana hanya bicara pendidikan. Sebanyak apapun kulakukan, aku tetap dianggap sia-sia. Kalau kamu suka padanya, kenapa tidak berikan semua kemampuan Shuqi? Darah di tubuh Jiang Yu itu darah orang lain, sedangkan darah di tubuhmu adalah darahku. Siapa orang luar, aku masih bisa membedakannya. Kadang-kadang aku benar-benar ingin mengganti seluruh darah di tubuhku. Aku benar-benar ingin mengganti seluruh darah di tubuhku. Ngomong apa sih kamu? Cepat cari cara menyingkirkan Su Qing. Kita tidak bisa bawa beban seperti dia. Waktu ibumu membawamu ke luar negeri, apa dia peduli pada Su Qing? Kamu mencintainya atau kamu cemburu pada Jiang Yu yang mencintaimu? Apa kamu pikir aku tidak tahu pikiran kecilmu itu? Kamu cuma iri dengan hubungan dia dan Jiang Yu, ingin merebutnya saja. Di dunia ini, perempuan seperti itu banyak. Sudah, lupakan saja. Kalau aku memang butuh bahan, itu sangat tidak mungkin. Xu Jincheng, apa kamu sudah lupa bagaimana Sudahai meninggal? Apa Su Qing tahu kalau Sudahai mati karena kamu membiarkan aku membunuhnya? Menurutmu, kalau dia tahu kebenarannya, apakah dia akan memilih bersamamu? Atau justru akan memasukkanmu ke penjara? Dia tidak akan pernah tahu. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang tahu rahasia ini. Halo, Nona Su menghilang. Keluarga dan kantor tidak bisa menemukannya, ayo cek rekaman CCTV. Sepertinya dia diculik, ayo lihat rekaman CCTV. Ah, itu si cowok muda dan bodyguard. Salju memikat kota. Didikan, selalu saja didikan, hard disk hilang, biarkan dia urus urusanmu, berikan jari suci padanya, itu sama saja seperti membiarkan Sudahai terbakar hidup-hidup. Kakak, ayo kita menikah. Kamu sudah gila ya? Ayu sudah setuju untuk menyerahkanmu padaku. Sekarang kamu milikku. Aku tidak pernah menjadi milik siapapun. Lalu bagaimana caranya supaya kamu bisa jadi milikku? Aku haus, tolong ambilkan segelas air untukku. Pikirkan baik-baik. Kembali dan beritahu aku jawabannya, kakak. Kita harus mencari cara untuk mengeluarkannya dari situasi tegang ini. Aduh.
Tuan melihat ada yang sepertinya memang tidak beres. Setelah orang tua itu bertanya, atau lebih tepatnya mengajukan pertanyaan dengan nada penasaran, dari keluarga mana kamu sebenarnya berasal? Kenapa kamu masih saja belum juga kembali? Ya, Berhenti! Ternyata benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Kenapa dulu aku tidak membakar habis kamu saja? Kamu membuat Cheng Cheng dan Jiang Yu tergila-gila padamu. Kamu pasti sangat puas sekarang, ya? Benar, sekarang putramu hanya memikirkan aku. Bahkan saat aku membuat keluarga Shu dalam bahaya, dia tetap saja membiarkanku. Mendengus, aku akan membiarkan keluarga Shu hancur di tanganmu, tapi aku tidak akan membiarkan putraku hancur di tanganmu. Benar, sayangnya sekarang kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Coba tebak siapa yang lebih dia pedulikan? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Sutradara Shu. Jangan. Menteri Dunia. Aku tidak mendorongnya. Dia sedang berakting. Pasti dia sedang berakting. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya yang aku sukai hanyalah Sucing. Kenapa kamu begitu tidak bisa menerima dia? Sebenarnya yang tidak bisa kamu terima itu dia atau aku? Nak. Bu, mulai sekarang jangan keluar rumah lagi. Apa maksudmu? Apa kamu sebenarnya benar-benar mau menahan kami di rumah ini sih? Seperti ini? Sungguh? Ayue juga memperlakukan dia seperti itu. Kalau dia bisa melakukannya, aku juga bisa. Masuk. Cheng Cheng. Cheng Cheng, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Cheng Cheng. Terima kasih, Jun Cheng. Sudah tidak bisa pura-pura lagi, Xia. Sucing, apa kamu sudah bahagia sekarang? Sekarang kamu bisa tetap di sisiku, kan? Mendengus seperti itu saja kok. Ya, deh, jangan dekati aku. Hancurkan saja, tidak apa-apa. Aku akan belikan lagi untukmu. 100, 1000, 10.000 sekalipun. Asalkan kamu tetap di sisiku. Suking, kakak, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tentu saja aku tidak lebih baik dari Jiang Yu. Kenapa kamu tidak bisa melihatku saja? Jangan sentuh aku. Kenapa? Kenapa Jiang Yu boleh menyentuhmu, tapi aku tidak boleh? Aku pikir kamu kotor. Kamu jijik padaku? Apa hakmu bilang aku kotor? Darah yang mengalir di tubuhku juga darah Jiang Yu. Wah, mantap. Inilah yang sama sekali tidak boleh diketahui Sucing. Sucing, kamu begitu mencintai Jiang Yu, kenapa kamu tidak bisa menyayangiku juga? Darah yang mengalir di tubuhku dan dirinya itu sama persis. Jadi kamu bertukar darah dengannya, bukan karena kamu sakit, tapi karena kamu ingin menjadi dirinya. Sadarlah, seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa menjadi Jiang Yu. Selama kamu mau mengajariku, aku pasti bisa mempelajarinya. Hari itu aku melihat semuanya. Dia menciumimu. Ya, di sini dan juga di sini. Sucing sudah sadar. Aku melakukannya demi Sucing. Sucing, memang Sucing ini. Kalian berdua tidak bisa hidup tanpa dia. Nyawa murahan, kenapa dulu waktu kebakaran itu aku tidak membakarnya sampai mati? Di mana Sucing? Orang kulit hitam memakan barang-barang dari luar. Mendengus. Aku hampir saja. Sucing di mana? Serahkan flash disk itu, lalu gantikan Cheng Cheng masuk penjara, baru aku akan memberitahumu di mana Sucing. Hahaha. Meskipun kamu tidak memberitahuku, aku tetap bisa menemukan di mana dia. Kalau begitu, aku tidak tahu apakah yang kamu temukan itu Sucing yang utuh atau tidak. Bisa jadi itu adalah tangan, kaki, atau mayat yang terbakar. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu masih belum mengambil keputusan, jangan harap bisa bertemu dengannya lagi. Mendengus. 3, 4, 5. 2-3-2-3-3-2-1 urutan angka yang sederhana. Baik, aku berikan padamu. Sudah ketemu Sucin. Peluk erat.
Kamu benar-benar mencintaiku sedalam itu? Aku tahu. Kamu pergi. Tapi sebenarnya bagaimana dengan ibu? Apakah ibu juga baik-baik saja? Apa maksudmu? Lepaskan dia. Asal kamu mau menikah denganku. Aku setuju, asalkan kamu lepaskan dia. Baik, aku percaya padamu. Asal kamu tetap di sisiku, aku akan membuatmu bahagia. Hahaha. Peluk erat. Jangan, Sucin. Hahaha, tidak boleh peluk erat, kalau tidak aku harus membalas pada ibunya. Direktur Cengku. Pernikahan kita pasti akan menjadi kenangan seumur hidup bagimu. Suka tidak? Masih ada kejutan. Kamu ingkar janji. Ayu dan Sekretaris Wang bekerja sama mencuri flash disk itu. Tanpa kamu dan si Yuan, bagaimana mungkin Xiao Yu bisa cepat-cepat mengembalikannya? Selama bertahun-tahun ini, Ayu selalu menekan aku. Akhirnya, kali ini aku bisa membalikan keadaan. Aku ingin dia melihat hari ini, wanita yang paling dia cintai menikah denganku. Aku juga ingin dia merasakan bagaimana rasanya mencintai tapi tak bisa memilikinya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak apa-apa, itu tidak penting. Aku punya banyak cara untuk membawanya ke pesta pernikahan kita. Sebenarnya apa yang kamu mau? Ayu, aku akan segera menikah dengan Sucin. Tolong siapkan hadiah pernikahan. Aku mau sebuah flash disk. Oh ya, Xiao dan Yuan juga sudah setuju menjadi pendamping pengantinku. Tunggu ya. Sukin, si Yuan, kalian berdua jangan sampai terjadi apa-apa. Si Yuan, terima kasih. Saudari Sucin, jangan bicara. Kenapa Kak Achen bisa jadi seperti ini? Sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Cepat bangun. Ini adalah kamera yang diberikan kakakmu kepadaku. Di dalamnya ada bukti yang mengungkap kejahatan Xu Junqing. Serahkan ini ke polisi. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan tetap di sini untuk menahan dia. Pergi, harus cepat. Datang. Cepat lari, tabrak dia kembali. Jangan ada yang bergerak. Ini uangnya Ayu. Bukankah kamu yang paling mencintai dia? Kamu sudah gila, di mana aku masih tidak seperti dia. Apa aku terlalu baik padamu? Di pundakmu ada paku huruf, apapun yang kamu katakan akan aku percaya. Aku akan sebaik Ayu dulu padamu. Oh, aku tidak mengizinkanmu pergi ke tempat yang salah. Sekarang dia seharusnya membencimu. Sudah juga telah menyebabkan kematian orang tuanya. Jiang Yu yang sekarang tidak akan sebaik itu padamu. Sekarang dia seharusnya seperti ini. Apakah aku sudah cukup mirip? Sekarang kamu bisa menyukaiku, kan? Xu Junze. Kamu benar-benar bisa diam? Sekarang di dalam tubuhku yang mengalir hanyalah darah Ayue, di mana aku tidak seperti dia saat bicara? Apa? Kenapa aku berusaha sekeras ini tapi kalian tetap mencintai dia? Kalau kamu tidak bisa sepintar Jiang Yu, apa yang bisa kamu capai? Semuanya karena Jiao Yu. Jiao Yu. Giok harum, giok harum, giok harum. Xu Junqing. Lepaskan dia. Hayu. Akhirnya kamu datang. Tolong, jangan mendekat dulu. Sudah berapa lama kamu tidak melompati aku? Setiap hari hanya menyebut-nyebut Achen. Sebenarnya, kamu tidak pernah menganggapku sebagai saudaramu, kan? Achen, kamu adalah saudara terbaikku.
Tolong selamatkan aku, bisakah? Hei Yu, baiklah, aku akan bicara padamu. Serahkan Sucing padaku. Baiklah, aktingmu benar-benar bagus. Aku hampir percaya. Berikan Yudisk itu padaku. Perasaanku. Jangan sakiti dia, bisa tidak? Kamu ingin kebenaran, kamu ingin mengungkap rahasia-rahasia gelap itu. Tapi pernahkah kamu memikirkan aku? Aku juga saudara terbaikmu. Acang. Masih belum terlambat untuk mengakhiri semua kesalahan ini sekarang. Aku tidak percaya padamu. Ayu, kamu memang penipu. Aku tidak pernah membohongimu. Kamu tidak pernah membohongiku. Sejak kamu menganggapku sebagai saudara, kamu sudah membohongiku. Sebenarnya, setiap kali kamu mendonorkan darah untukku, tidak pernah sekalipun kamu melakukannya dengan tulus. Lalu kamu bilang kamu sudah tidak mencintai Sucing lagi. Lalu bagaimana denganmu? Katamu kamu menganggapku sebagai saudara. Waktu kamu sakit dan butuh darahku menyelamatkan nyawamu, kamu bilang waktu kebakaran kamu tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak bersalah. Memang aku tidak bersalah, mereka memang pantas mendapatkannya. Inikah yang kamu maksud dengan menganggapku sebagai saudara? Ayah dan ibuku ada di dalam. Aku juga ada di dalam. Kenapa kalian tidak menyelamatkannya? Tolong selamatkan mereka. Kamu menipu kepercayaanku, lalu membuatku mendonorkan darahku kepada musuh yang membunuh orang tuaku. Scorpion masih di sini. Tidak tahu menyesal, malah bilang mereka memang pantas mendapatkannya. Bukan aku yang melakukannya, bukan aku hanya... Hanya saja kamu tidak berani menghadapi dirimu sendiri. Kamu tidak berani menghadapi kejahatanmu sendiri. Kamulah yang menyebabkan semua orang mati. Kamu adalah pembunuhnya. Kamu adalah pembunuhnya. Bukan aku yang menyebabkan ini, bukan aku yang membunuh. Lalu Sudahai, bukan aku, aku hanya... Xiaoshu, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Lao Jiang, cepat lihat! Wadah seperti ini beracun, juga ada risiko meledak, dilarang digunakan. Dari mana kamu mendapatkannya? Pantas saja di pabrik selalu ada bau aneh seperti ini. Ternyata selama ini pakai barang seperti ini untuk produksi. Tidak bisa, aku harus cari Xu Zongbing. Kamu berhenti. Xiaoshu, kamu mau apa? Sekretaris, kamu tidak bisa membawanya pergi. Kenapa kamu seperti ini? Berikan padaku. Bagaimana ini? Kita akan dimarahi. Bagaimana ini? Bro, kamu nggak di dalam ya? Lausu, kami di sini. Selamatkan anak dulu, selamatkan anak dulu. Ayahku yang menyelamatkanmu, ternyata ayahku yang menarikmu keluar dari kobaran api. Ternyata ayahku yang menyelamatkanmu. Aku selalu mengira setidaknya kamu itu tidak bersalah, kamu itu bersih, tapi ini membuatku jijik. Cukup. Kalau bukan karena orang tua Jiang Yu ikut campur, Sudahai nggak akan mati. Kalian nggak punya hak untuk menyalahkanku. Itu salah mereka, bukan aku, bukan aku. Xu Zhengcheng, sadarlah, orang yang menyebabkan kebakaran itu kamu. Siapa yang menelepon polisi? Siapa ini? Kamu sudah melakukan begitu banyak hal keji. Kamu pikir kamu bisa lolos. Akhirnya memang sudah ditakdirkan kamu akan mati. Diam, diam. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Itulah rumput pencuci leher. Kamu bilang tadi... Aku telah melakukan banyak kesalahan dan membenci banyak orang. Siapa yang bisa memaafkanku? Kamu bisa? Atau dia bisa? Musim gugur. Aku tidak ingin lagi bersikap baik padamu. Terlalu baik. Sekarang, laporan langsung dibawakan Suchin, reporter surat kabar Haicheng. Terjadi kebakaran di pabrik cat Shu, menarik perhatian publik.
Kasus ledakan 5 tahun lalu kembali diselidiki dan kebenarannya mulai terungkap. Baru-baru ini terjadi kebakaran di pabrik cat Shu yang menarik perhatian publik. Kasus ledakan 5 tahun lalu diselidiki lagi dan kebenarannya mulai terungkap. Shu Shujuan, demi menutupi penyebab kecelakaan itu, membakar hidup-hidup 3 insinyur tak bersalah. Hukum berat pelaku pembunuhan dari perusahaan Shu. Adegan perlawanan terakhir dari pembunuh itu pun berakhir. Shuqin, jangan kira kamu sudah menang. Shu Shujuan dinyatakan bersalah atas produksi ilegal, dihukum penjara lebih dari 5 tahun dan seluruh hartanya disita. Atas kecelakaan akibat barang berbahaya, dihukum penjara 7 tahun. Shu Shujuan dijatuhi hukuman kumulatif atas beberapa kejahatan, penjara bertahun-tahun dan seluruh hartanya disita. Shu Juncheng meninggal, tidak ada kasus diajukan. Ayah, aku berhasil melakukannya. 너를 볼 수 있을까?